Halo semua, kalau kita baca sejarah, tentunya kita pernah mendengar peristiwa dibantainya 6 juta warga sipil Yahudi di Eropa pada tahun 1941 sampai 1945. Kita juga sering mendengar bahwa peristiwa yang disebut Holocaust itu dilakukan oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Tetapi pada video ini, saya ingin memperlihatkan bukti kepada teman-teman bahwa pembantaian keji atau genosida yang dilakukan terhadap jutaan warga sipil yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak Yahudi itu sebenarnya dipimpin oleh negara Palestina. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah tahun. Pembantaian 6 juta warga sipil Yahudi di Eropa terjadi pada tahun 1941 sampai 1945. Kita semua di Indonesia mendengar tahun 1945 tentunya akan langsung teringat pada kemerdekaan Indonesia. Kita merdeka setelah Jerman kalah perang dan Jepang dibom oleh Amerika Serikat. Tetapi, apa yang terjadi sebelum tahun 1941? Sebelum 1941, terjadi deportasi orang Yahudi besar-besaran dari Eropa oleh Nazi Jerman. Mereka bukan dibantai, tetapi diusir dari Eropa oleh Nazi Jerman. Pertanyaannya adalah, kemana orang-orang Yahudi itu pergi? Jawabannya adalah mereka pergi ke daerah yang berada di dalam kekuasaan Inggris, yang pada saat itu disebut British Mandate atau Mandat Inggris, dan sekarang kita sebut sebagai Israel dan Palestina. Banyak orang Arab yang tinggal di daerah Mandat Inggris itu tidak suka dengan orang Yahudi. Salah satunya bernama Muhammad Amin al-Husaini. Ya, ini ya fotonya ya. Muhammad Amin al-Husaini. Husaini adalah seorang Arab yang lahir di Yerusalem sekitar tahun 1895. Pada masa itu masih ada yang namanya Kesultanan Ottoman. Ottoman yang menjadi antek Jerman di blok poros pada Perang Dunia Pertama akhirnya hancur dan daerah bekas jajahan Ottoman diambil alih oleh Inggris dan Perancis. Pada tahun 1921, pemerintah Inggris menunjuk Al-Husaini sebagai Mufti Agung Yerusalem. Pada saat itu, Yerusalem ada di dalam daerah mandat Inggris. Tetapi karena Al-Husaini ini memang adalah seorang pembuat onar, dia menghasut orang-orang Arab untuk memberontak terhadap Inggris pada tahun 1936 sampai 1937. Pemberontakan Arab ini tentunya gagal, dan Husaini kabur dari mandat Inggris pada tahun 1937 karena takut ditangkap. Husaini kabur ke Lebanon, Irak, lalu ke Jerman. Pada tahun 1941, Husaini bertemu Hitler dan Ribbentrop. Hitler yang rasis itu berkenan kepada Husaini karena dia mempunyai kulit pucat, rambut pirang, dan mata biru. Husaini meyakinkan Hitler bahwa orang-orang Arab adalah sahabat Jerman karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Inggris dan Yahudi. Setelah itu, Husaini bekerja sebagai antek Jerman di salah satu stasiun radio Jerman berbahasa Arab. Dia bertugas untuk merekrut orang-orang Arab supaya mau menjadi tentara Jerman. Sebagai antek Nazi Jerman, Husaini dibayar kira-kira 12 juta US dollar per tahun atau kira-kira 185 miliar rupiah per tahun dengan kurs bulan Februari 2024. Selain merekrut orang-orang Arab, Husaini juga menghasut Nazi untuk membantai warga sipil Yahudi dengan alasan supaya negara-negara Arab mau membantu Jerman melawan sekutu.
Motivasi Husaini yang sebenarnya adalah untuk menghentikan deportasi Yahudi ke mandat Inggris. Husaini sangat benci kepada Yahudi sampai ke ubun-ubun tanpa alasan yang jelas, selain alasan diwajibkan oleh agama si Husaini yang memang penuh dengan kebencian. Akhirnya Husaini mendapat ide, lebih baik warga sipil Yahudi mati di Eropa daripada hidup di mandat Inggris. Itu sebabnya Holocaust dimulai pada tahun 1941 karena Husaini menghasut Nazi Jerman untuk membantai warga sipil Yahudi yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak itu. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa pembantaian terhadap 6 juta warga sipil Yahudi yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak itu dipicu oleh hasutan seorang Arab yang lahir di Yerusalem bernama Muhammad Amin al-Husaini. Pertanyaannya, kenapa saya berkata orang-orang Yahudi itu dibantai oleh negara Palestina? Jadi begini, kita melihat bahwa negara Indonesia ini sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau kita mencari tahu kenapa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, alasan pertama yang akan kita dapatkan adalah jawaban klise karena Undang-Undang Dasar Negara Indonesia mendukung kemerdekaan segala bangsa. Ini ya, teman-teman bisa cari sendiri buktinya ya. Ini adalah jawaban klise yang munafik, karena Indonesia tidak mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa lain seperti Taiwan, dan bahkan Indonesia sendiri pernah menjajah Timor Leste. Jadi, kenapa Indonesia begitu getol mendukung kemerdekaan suatu daerah bernama Palestina? Kalau teman-teman membaca secara teliti dari berbagai sumber, seperti dari Kemenak, Universitas Islam Negeri, dan berbagai situs web Islami, teman-teman akan mendapatkan jawaban yang kompak, karena Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, kita lihat ya, ini buktinya ya. Ini dari Kemenak. Kenapa Indonesia selalu membela Palestina? Ini penjelasan Kemenak. Kita lihat di sini. Di sini tertulis, Menak juga mengingatkan bahwa Palestina memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia, tepatnya 4 September 1944. Kita lihat di sini. Ini dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ya, di sini dikatakan, selain faktor teologis, Indonesia dengan Palestina juga memiliki historis yang sangat kuat. Setidaknya pada tanggal 6 September tahun 1944 menjadi momen yang penting bagi Palestina dan Indonesia. Saat itu, Palestina secara de facto mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Dalam catatan sejarah, bahwa Palestina merupakan bangsa terdepan yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Indonesia tengah dalam kondisi yang membutuhkan dukungan negara internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Palestina kemudian menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk seorang mufti Palestina yang bernama Muhammad Amin al-Husaini. Ya, ini dari Rumah Zakat ya. Di sini di poin kelima, negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Pada tanggal 6 September 1944, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Ini adalah sebuah momen penting dalam sejarah kedua negara. Pengakuan ini disampaikan kepada dunia oleh seorang mufti besar Palestina bernama Syekh Muhammad Amin al-Husaini. Sehingga momen pengakuan ini memperkuat hubungan historis antara Palestina dan Indonesia serta memberikan dukungan moral bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Ya, jadi jelas ya. Tiga-tiganya kompak berkata bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hanya dengan sebuah pernyataan, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, seluruh warga negara Indonesia seperti punya semacam hutang budi sampai 7 turunan kepada Palestina yang harus dibayar sampai Palestina merdeka. Namun kalau kita perhatikan artikel-artikel itu, negara Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 6 September 1944. Tahun 1944 itu Indonesia belum merdeka dan Palestina juga bukan sebuah negara. Pada saat itu, Palestina masih merupakan daerah kekuasaan mandat Inggris. Klaim yang luar biasa, bukan? Bagaimana bisa Palestina yang belum menjadi negara diklaim sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Kalau teman-teman baca lebih lanjut, jawabannya adalah seseorang yang bernama Muhammad Amin Al-Husaini di sebuah stasiun radio yang memberikan selamat atas janji Jepang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Ucapan selamat dari seorang Muhammad Amin Al-Husaini di radio itulah yang disebut-sebut sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, itu adalah Muhammad Amin Al-Husaini yang sama dengan Muhammad Amin Al-Husaini yang bekerja di stasiun radio Jerman sebagai antek Jerman yang merekrut orang-orang Arab sebagai tentara Jerman dan menghasut Hitler untuk membantai warga sipil Yahudi di Eropa. Ketika Husaini ini memberikan selamat kepada Indonesia atas janji Jepang pada tahun 1944, status dia adalah antek Jerman yang bekerja di stasiun radio Jerman. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, seharusnya kita berkata Jerman adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, bukan Palestina. Tetapi seperti yang kita lihat di berbagai situs Islami Indonesia, mulai dari situs Islam biasa, situs universitas, sampai situs pemerintah, semuanya memutarbalikan fakta dengan berkata bahwa ucapan seorang antek Jerman itu adalah pengakuan negara Palestina atas kemerdekaan Indonesia. Satu orang antek Jerman keturunan Arab yang lahir di Yerusalem bernama Muhammad Amin Al-Husaini ini diklaim sebagai negara oleh banyak orang Islam di Indonesia. Jadi, dengan standar klaim yang sama, satu orang Muhammad Amin Al-Husaini dianggap sebagai negara Palestina. Saya berkata bahwa pembantaian keji atas 6 juta warga sipil Yahudi yang kebanyakan adalah wanita dan anak-anak yang terjadi di Eropa itu sebenarnya dipimpin oleh negara Palestina. Dengan kata lain, negara Palestina bertanggung jawab atas kematian 6 juta warga sipil Yahudi yang tidak bersalah. Nah, kalau teman-teman sadar bahwa berkata negara Palestina bertanggung jawab atas Holocaust adalah sesuatu yang absurd, sesuatu yang konyol, tidak jelas dan tidak masuk akal, itu persis yang ingin saya sampaikan mengenai klaim bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yang dijadikan alasan kenapa Indonesia harus membantu kemerdekaan Palestina. Muhammad Amin Al-Husaini hanyalah satu orang antek Jerman keturunan Arab yang lahir di Yerusalem, bukan negara Palestina. Palestina tidak punya kontribusi apapun dalam kemerdekaan Indonesia.
Indonesia merdeka karena Jepang dibom oleh Amerika. Indonesia merdeka karena Jerman dan blok poros yang didukung oleh Palestina dan negara-negara Arab kalah dari sekutu. Kalau Jerman dan Jepang yang didukung oleh Palestina dan negara-negara Arab itu tidak kalah dari sekutu, kemungkinan besar sampai hari ini Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jadi, Indonesia tidak punya alasan untuk membalas budi kepada Palestina dengan membela kemerdekaan Palestina, karena klaim Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah klaim dusta. Oleh sebab itu, saya berharap kita semua sadar. Saya berharap Indonesia berhenti menjadi negara bodoh yang dihasut oleh penipu dengan menggunakan sentimen agama. Kita bukan orang Arab, dan kita juga bukan orang Yahudi. Kita tidak perlu membela Israel, dan kita juga tidak perlu membela Palestina. Tetapi kita perlu menjadi penengah yang non-blok supaya kita membela perdamaian. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati.